ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, dengan menjalankan doa tadi, pembelajaran kita hari ini dan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Maksudnya puasa semuanya? Puasa. Siapa yang bolong puasanya? Tidak yang bolong? Tidak. Alhamdulillah, semoga pahala puasa kita ini diterima oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ibu mau nanya, untuk apa kita ke sekolah ini? Untuk belajar. Belajar, Ilmu. menuntut ilmu. Pintar. Jadi kita di sekolah ini adalah belajar, menuntut ilmu, dan untuk mengetahui pengetahuan, mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi kita ke sekolah ini tidak boleh lagi untuk bolos-bolos atau cabut-cabut, terlambat. Zaki, paham? Paham. Sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah. Baiklah, yang tidak berkaitan dengan materi kita atau pembelajaran kita hari ini disimpan dulu ya. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Iman kepada kitab Allah. Ya, iman kepada kitab Allah. Jadi, iman kepada kitab Allah itu adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad saja, tetapi kepada nabi-nabi yang menerima kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? 4. Yang pertama, Zabur. Taurat, Injil, Al-Quran. Kita pintar anak ibu semuanya ya. Jadi kitab Zabur ini turunkan kepada Nabi Daud. Injil? Isa. Ya, benar. Taurat? Musa. Ya. Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab suci kita apa? Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran tadi malam? Saya. Ya, pintar. Besok yang tidak baca Al-Quran lagi kita membaca Al-Quran karena pahalanya sangat berlipat ganda, apalagi pada bulan Ramadan saat sekarang ini. Dan juga Al-Quran itu sebagai obat-obat segala penyakit. Jadi semua anak-anak ibu harapkan untuk membaca Al-Quran. Baiklah, hari ini kita masuk kepada materi baru. Yang pertama yaitu iman kepada Rasul. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Iman kepada Rasul. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu anak ibu bisa menjelaskan apa itu pengertian beriman kepada Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul. Selanjutnya itu tentang Rasul Ulul Azmi. Yang pertama kita itu masuk kepada pengertian beriman kepada Rasul. Siapa ada ibu yang tahu apa itu iman? Apa itu iman? Keyakinan. Ya, pintar. Iman adalah keyakinan. Jadi kita beriman itu meyakini dengan sepenuh hati, mengamalkan dengan perbuatan, dan mengucapkan dengan lisan. Siapa anak ibu yang tahu apa pengertian Rasul ini? Siapa itu Rasul? Apa itu Rasul? Siapa yang tahu? Anak ibu yang pintar-pintar, siapa yang tahu apa itu Rasul? Laki-laki pilihan Allah menerima wahyu untuk sendiri dan wajib disampaikan kepada umat. Ya, bagus.
Jadi Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu dan diwajib disampaikan kepada umat. umatnya. Jadi itu apa itu pengertian beriman kepada Rasul? Zaki, sekarang kita itu apa itu pengertian beriman kepada Rasul? Apa kira-kira itu pengertian beriman kepada Rasul? Tidak tahu? Tidak. Jadi kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu telah mengutus pilihannya sebagai pembawa penerangan yang diberi wahyu dan juga wajib disampaikan kepada umatnya. Oke? Selanjutnya itu kita masuk kepada perbedaan Nabi dan Rasul. Ternyata Nabi dan Rasul ini ada juga perbedaannya. Nabi dan Rasul ini sama-sama laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu. Siapa yang tahu anak ibu apa itu perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi itu apa pengertiannya? Rasul itu apa pengertiannya? Siapa yang tahu? Saya. Baik Ananda. Apa itu Rasul? Itu Nabi. Siapa itu? Kalau Nabi laki-laki pilihan Allah tapi wahyu untuk sendiri. Sedangkan pintar. Rasul laki-laki pilihan Allah menerima wahyu untuk sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Bagus. Tepuk tangan. Jadi Nabi itu adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu diberi wahyu oleh Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Berapa nabi yang wajib kita ketahui? 25. Pintar. Yang pertama, Adam. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintar-pintar ada ibu semuanya ya. Jadi nabi yang wajib kita ketahui itu hanya 25 orang. Yang pertama Nabi Adam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa nabi anak-anak ibu? Nabi Muhammad. Pintar. Jadi nabi kita umat Islam itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua masuk kita kepada Rasul Ulul Azmi. Ternyata selain nabi-nabi itu ada juga rasul, dan rasul itu ada juga yang Ulul Azmi. Apa itu pengertian Ulul Azmi? Siapa yang tahu? Baik-baik duduknya Zaki. Ya pintar, boleh Zaki, silakan. Baik-baik duduknya Nanda. Rasul-rasul yang diberikan ketetapan dan kesabaran yang luar biasa. Ya bagus. Jadi Rasul Ulul Azmi itu adalah rasul-rasul yang diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa kira-kira nabi yang mendapatkan atau yang diberi gelar Ulul Azmi? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Berapa orang semuanya? 5. Kenapa Nabi Nuh ini? Apa mukjizat dari Nabi Nuh ini? Apa mukjizat dari Nabi Nuh? Kita konsentrasi ya Nanda. Membuat kapal besar. Ya, Nabi Nuh ini membuat kapal besar dan berlayar bersama orang-orang yang soleh. Sedangkan anaknya sendiri Kan'an anak yang durhaka. Nabi Nuh ini juga menyuruh kepada anak untuk masuk ke dalam kapal, masuk kepada golongan-golongan orang soleh, tapi anaknya itu
Ingkar. Ulfah. Jadi kita tidak boleh ingkar. Kita tidak boleh ingkar kepada orang tua kita sendiri. Jadi kita ingkar itu akan mendapatkan musibah, dosa atau malapetaka. Jadi kita anak-anak ibu semuanya, kita tidak boleh ingkar kepada orang tua kita. Ya, paham? Paham. Selanjutnya yaitu yang kedua, Rasul yang menerima itu apa lagi? Yang mendapat gelar ulul azmi? Ibrahim. Apa itu mukjizat Nabi Ibrahim? Tidak hangus dibakar api. Ya, Nabi Ibrahim ini tidak hangus dibakar api. Nabi Ibrahim ini ayahnya sendiri orang yang membuat berhala. Siapa nama ayahnya? Siapa yang tahu? Tidak tahu? Tidak. Nama ayah Ibrahim ini adalah Azar. Jadi, Nabi Ibrahim ini tidak hangus dibakar oleh api. Percaya enggak anak ibu itu? Percaya. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Dalam kita mengerjakan kebaikan, menyeru kepada kebaikan, Allah akan melindungi kita. Jadi kita tidak boleh takut atau merasa lemah dalam menjalankan kebaikan. Selanjutnya yaitu Nabi. Yang ketiga Nabi apa lagi? Nabi Musa. Apa itu mukjizat Nabi Musa? Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ya, tongkat Nabi Musa ini bisa berubah menjadi ular. Siapa nama raja waktu itu? Pada zaman Nabi Musa. Fir'aun. Jadi waktu itu pas Nabi Musa ditantang oleh Raja Fir'aun. Nah itu berubah tongkatnya menjadi ular dan melahap semua tongkat ular-ular yang ada pada waktu itu dari penyihir-penyihir Fir'aun. Yang selanjutnya itu Nabi apa lagi? Nabi Isa ya. Nabi Isa ini apa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya? Bisa menyembuhkan penyakit kudis dan menghidupkan orang mati. Iya, bisa menyembuhkan penyakit kudis. Waktu itu ada orang Bani Israel yang sakit kudis disembuhkan oleh Nabi Isa. Dan juga bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, siapa lagi? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi kita. Baik, duduk ya. Nah, Nabi kita, Nabi umat Islam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi umat Islam. Apa mukjizatnya Nabi Muhammad itu? Kenapa? Al-Quran. Kitab suci umat Islam. Jadi di dalam Al-Quran itu berbagai bentuk ilmu pengetahuan yang ada dan juga teknologi dan itu diambilnya. Jadi kita tidak boleh untuk melupakan membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu adalah ilmu-ilmu pembelajaran yang baik. Paham? Sampai di sini semuanya paham anak ibu? Paham. Ya paham? Jadi kalau paham ibu akan nanya, Zaki, apa itu Rasul? Laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan menerima dan disampaikan kepada umatnya. Ya bagus. Jangan ketawa. Fokus ya anak-anak ibu semua ya. Ya Bu. Rahma, apa itu? Rasulul Azmi. Rasul-rasul yang diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Ya, berapa orang Nabi Ulul Azmi? 5. Pintar anak ibu ya. Sampai di sini semuanya anak ibu sudah paham. Jadi ada pertanyaan? Gak ada lagi. Tidak. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada hikmah. Kita beriman kepada Rasul. Apa kira-kira hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kita mempelajari iman kepada Rasul? Yang pertama, siapa yang tahu? Apa hikmah? Tak tahu. Meyakini bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk berita kehidupan. Meyakini bahwa Allah itu telah mengutus Rasul
pelita bagi kehidupan atau penerangan melalui jalan-jalan atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Yang kedua apa? Pak Zaki? Makin sempurna iman seseorang. Ya, makin sempurna iman seseorang. Dengan kita beriman kepada Rasul, berarti kita telah beriman kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Jadi yang ketiga apa lagi? Terdorong untuk menjadi contoh kehidupan. Terdorong untuk menjadi contoh kehidupan. Karena Nabi itu adalah suri tauladan bagi umatnya. Seperti kita umat Islam, suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita untuk akidah, ibadah, dan juga untuk bersosial lainnya. Untuk fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi yang keempat itu apa lagi? Mencintai Rasul dengan mengikuti dan Mencintai Rasul dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul. Jadi kita itu menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh atau panutan kita, dan juga menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham? Paham. Jadi kita beriman kepada Rasul ini tidak hanya beriman kepada Nabi Muhammad saja, tapi kita juga beriman kepada semua Rasul-Rasul Allah. Sampai sini paham? Paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan? Baca sudah. Saya. Bentar, mulai Ibu, silakan. Pengertian beriman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus orang-orang pilihan sebagai pembawa ajaran agama ke muka bumi. Lupa apa? Lanjut. Nabi dan Rasul wajib Baik, diketahui ya. adalah 25 orang. Perbedaan Nabi dan Rasul: Nabi laki-laki pilihan Allah tapi wajib untuk sendiri. Rasul laki-laki pilihan Allah menerima wahyu untuk sendiri dan wajib disampaikan kepada umat. Rasul ulul azmi yaitu rasul-rasul yang diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Rasul ulul azmi ada 4 orang, ada 5 orang yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Ya, pintar. Kita beri aplaus. Ya, teman Anda sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, anak-anak Ibu, selanjutnya kita itu beriman kepada Rasul, tidak hanya kepada Nabi Muhammad saja. Semua Rasul itu adalah Nabi laki-laki atau orang pilihan Allah yang diberi petunjuk. Paham? paham. Baiklah, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang qada dan qadar. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak